Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Jadi ada ulasan menarik untuk Anda pemirsa. Ini soal pecatur putri Indonesia, Chelsea Monica Ignacia Sihite yang menorehkan prestasi membanggakan di ajang catur internasional. Ya, jadi Chelsea berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam pertandingan simultan di Hong Kong. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pertandingan simultan tersebut digelar menjelang Fight World Rapid and Blitz Team Championship 2026 di Hong Kong, pemirsa. Jadi dalam sesi tersebut Magnus Carlsen bermain melawan 25 pecatur secara bersamaan. Dan dari seluruh peserta, Chelsea Monica menjadi satu-satunya pecatur yang berhasil meraih kemenangan atas Carlsen. Dan prestasi ini menjadi catatan membanggakan bagi dunia catur Indonesia. Mengingat Carlsen ini merupakan salah satu pecatur terkuat di dunia dan masih menempati peringkat 1 dunia. Dan keberhasilan Chelsea sekaligus menunjukkan kemampuan pecatur Indonesia untuk bersaing di level internasional. Pemirsa, prestasi membanggakan ditorehkan pecatur putri Indonesia Chelsea Monica Ignacia Sihite. Jadi ini yang sedang ramai diperbincangkan loh Jason. Chelsea ini adalah satu-satunya peserta yang mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam pertandingan simultan di Hong Kong. Itu satu kali main atau ada 25 orang loh yang bertarung dengan Carlsen. Nah, jadi bagaimana jalannya pertandingan kemarin? Apa kunci kemenangannya? Kita tanyakan langsung. Sudah tersambung bersama kami ada pecatur Indonesia Chelsea Monica melalui sambungan Zoom. Chelsea, selamat pagi. Selamat pagi Kak, selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi. Selamat yang pertama, keren, hebat, membanggakan Indonesia. Persiapannya tuh gimana sih kok bisa sampai menang satu-satunya mengalahkan Carlsen kemarin? Iya, sebenarnya kemarin itu untuk simultan catur ini agak dadakan karena saya baru dapat konfirmasi H-1 dari teman saya, chef, yang memberitahukan bahwa saya bisa mengikuti simultan catur ini karena ini terbatas dan ya ada 25 orang ya totalnya. Jadi karena H-1 sayangnya tidak bisa melakukan persiapan opening ataupun dari segi caturnya yang secara matang karena juga pagi-paginya itu saya morning flight ya dari Jakarta ke Hong Kong bersama tim catur Indonesia dan dimana harus bangun subuh untuk packing dan prepare segala macam. Dan jadi pas hari hanya itu pas lagi simultan catur sebenarnya saya agak sedikit nervous tapi ya pas sudah bertanding, pas sudah jalan langkah-langkah caturnya dari pembukaan saya mulai bisa lebih tenang. Masih sedikit grogi tapi setidaknya saya dapat memanage diri saya untuk dapat berpikir gitu ya, mengkalkulasi langkah. Jadi persiapannya mungkin di dalam bertanding simultannya itu sendiri. Seperti saya mengingat seperti prinsip-prinsip dasar bermain catur saja gitu. Misalkan melakukan development, mengaktifkan perwira saya dan juga menghindari serangan-serangan atau ancaman dari beliau gitu. Jadi mencoba bertahan sebenarnya awalnya golnya itu yang penting nggak kalah sampai 5-10 menit ya. Nggak maksudnya tidak terlalu cepat tapi ya jadinya beruntung sempat menang kemarin lawan Magnus Carlsen. Oke, tapi spesifik deh Mbak Chelsea, apa sih di titik mana kira-kira pada saat pertandingan itu dimulai, Mbak Chelsea melihat oh kayaknya peluang saya tuh bisa nih untuk mengalahkan Carlsen. Itu tuh pas part mana, pas bagian mana tuh? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi itu saya dapat feel saya ada kesempatan atau opportunity untuk menang itu unggul ketika permainan caturnya sudah memasuki middle game atau babak tengah. Karena di middle game itu ada momen saya dapat kesempatan untuk meraih salah satu buah catur dari Magnus Carlsen. Tapi karena saya selalu menonton partai Magnus Carlsen di mana ketika beliau melawan Grandmaster top dunia lainnya, bahkan di posisi beliau tidak unggul aja itu bisa
jadi terbalik ya, posisinya bisa jadi menang. Jadi ketika saya menyadari saya punya potensi unggul, saya tetap bilang juga ke diri saya, oh ini lawannya Magnus Carlsen nih, dia bisa membalikkan keadaan juga gitu. Jadi ya di babak tengah sih saya punya feel ada keunggulan di situ. Mbak Chelsea, tapi sebelum kamu berhadapan dengan seorang Magnus Carlsen, hari-hari biasanya itu tuh latihan catur, persiapan, walaupun belum tahu nih ketemu sama Magnus Carlsen, itu kayak gimana sih setiap hari main caturnya? Iya, kebetulan kalau sekarang kan tidak seaktif dulu ya saya, karena sekarang sudah bekerja tapi masih jadi atlet juga. Jadi terkadang eh, mewakili Indonesia di event-event resmi seperti SEA Games atau kalau mewakili provinsi ya seperti PON. Jadi walaupun tidak ada yang latihan bareng dengan teman-teman lainnya, kalau misalkan lagi ada pelatnas SEA Games kita latihan bareng. Jadi kalau mandiri tetap tetap latihan sendiri, tapi mungkin tidak sebanyak sebelumnya seperti itu. Nah, berkaitan kerjaan saya juga tentang catur, jadi saya ya hampir semua pertandingan catur elit dunia saya ikuti pertandingannya, games-games dari Grandmaster top dunia Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura dan lain-lainnya. Jadi saya rasa itu pun juga part of ini ya untuk latihan juga dan terus meningkatkan skill juga seperti itu mungkin dengan mengikuti partai-partai Grandmaster di dunia saat ini. Oh, tetap observasi terus ya, ngeliatin begitu ya pertandingan-pertandingan yang berjalan. Mbak Chelsea, kalau saya lebih tertarik ketika namanya udah pecatur nomor 1 dunia, kemudian dikalahkan sama Mbak Chelsea. Pasti kan dia juga mungkin ada momen, wah kok bisa ya saya kalah. Saya lebih pengen tahu waktu dia kalah, ada nggak kata-kata yang dia sampaikan, reaksinya, terus kalian tuh interaksinya pada saat kamu mengalahkan Carlsen tuh kayak gimana tuh di momennya pada saat itu Mbak Chelsea? Sebenarnya beliau tidak ada reaksi yang bagaimana ya, karena waktu pas momen saya jalan benteng H1, bahkan sebelum saya jalan itu ketika beliau menjalankan kuda makan F3, saya rasa beliau sudah mengetahui ya ada potensi mat di back rank itu. Jadi ketika saya jalan benteng H1, di mana kalau misalkan dia tetap melanjutkan dengan raja ke G2 itu akan ada menteri ke F1 terjadi skakmat. Jadi ketika saya jalan benteng H1, beliau langsung balik lagi ke papan saya dan langsung menjabatkan tangan ya, tanda kita untuk menyerah kepada lawan, dan sudah sampai di situ saja sih. Paling setelah itu saya ada minta tanda tangan beliau di notasi saya untuk kenang-kenangan, karena kan kalau bermain catur itu kan kita menulis langkah ya, menulis langkah di kertas, dan saya minta tanda tangan beliau. Kemudian juga saya dapat papan catur, saya minta tanda tangan beliau juga di papan itu. Saya minta ajak selfie, izin ajak selfie, beliau mau dan masih tersenyum walaupun apapun hasilnya di simultan itu. Jadi beliau tidak banyak bereaksi, dan ya intinya beliau baik sih, ramah apapun situasinya kemarin. Oke, Mbak Chelsea, setelah memenangkan simultan ini kemarin, next step dalam karir Mbak Chelsea apa setelah ini? Iya, terima kasih. Jadi kalau untuk yang terdekat ya pastinya ini ya, di kejuaraan FIDE World Rapid Blitz Team Championship, di mana ini adalah kejuaraan dunia bergu, catur cepat dan catur kilat. Saya juga di sini bersama teman-teman teman-teman catur Indonesia bertanding melawan banyak negara ya, puluhan negara di sini. Bahkan tim Magnus Carlsen sendiri juga ikut bertanding, dan juga ada Fabiano Caruana top dunia lainnya. Dan di sini tim Indonesia terdiri dari Bapak Grandmaster Utut Adianto, kemudian juga ada Grandmaster Susanto, Grandmaster Novendra, International Master Gilbert, International Master Nayaka, kemudian ada Satria Duta juga, kemudian Arjuna, dan juga Women International Master Laisa. Jadi kalau terdekat banget ya pastinya di sini dulu untuk mendapatkan hasil terbaik, dan hari ini kita akan bertanding catur kilat 3 menit plus 2 detik, jadi sangat cepat sekali. Jadi saya harap kita dapat memberikan performa terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk Indonesia di kejuaraan dunia bergu catur kilat hari ini. Dan kalau setelah ini mungkin nanti akan ada seleksi untuk Olimpiade, tim Olimpiade.
ya saya akan berjuang semaksimal mungkin, dan setelah itu nantinya sebenarnya belum belum tahu nih gimana. Ya harapannya sih masih ada ingin meningkatkan rating catur klasik, karena saya ratingnya belum 2.300, tapi kalau secara norma untuk Woman Grandmaster sudah lengkap. Hanya butuh meningkatkan rating ke 2.300, di mana untuk meningkatkan rating ini dibutuhkan bermain sebanyak mungkin turnamen-turnamen catur internasional yang memang memperebutkan rating. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini mendapatkan, ya ada kesempatan opportunity untuk mengikuti Oke. turnamen-turnamen catur internasional berikutnya. Banyak target-target ke depan, turnamen, olimpiade yang kemudian lagi mau dipersiapkan nih sama Mbak Chelsea. Tapi Mbak Chelsea, kalau orang Indonesia dengar berita ini pasti bangga sekali punya Mbak Chelsea bisa mengalahkan. Tapi bagi Mbak Chelsea sendiri secara personal bisa mengalahkan pecatur nomor 1 dunia. Apa itu artinya buat seorang Chelsea Monica? Oh, sebenarnya bermain catur saja dengan beliau itu adalah ini ya, a dream come true ya. Karena kan beliau adalah greatest of all, sudah belasan lalu, dan sudah sangat sering juara dunia, dan ya mendapatkan kesempatan untuk bermain dengan beliau tuh pastinya sangat senang sekali, ditambah bonus kemenangan. Saya rasa ini adalah sangat memorable sekali ya. Mungkin bisa dikatakan one of the best day my life. Jadi ya saya sangat sekali. Mudah-mudahan ini juga dapat memotivasi juga seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Chelsea. Kemudian Mbak Chelsea keren, Mbak Chelsea membanggakan Indonesia. Banyak orang yang sangat bangga punya Mbak Chelsea yang benar-benar mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Terima kasih Mbak Chelsea Monica sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia hari ini. Baik.